Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Zahra Akmalia dari kelas PGMI 5E akan menjelaskan tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS SD atau MI. Apa sih alat evaluasi itu? Alat evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Alat evaluasi ini sebagai instrumen dari tahapan evaluasi yang selalu dilakukan oleh guru ketika telah dirasa dalam menyampaikan materi sudah selesai atau dirasa peserta didik sudah siap untuk diukur tingkat pemahamannya dan penerima materi yang sudah disampaikan oleh pendidik. Jadi, harapan dari adanya alat evaluasi ini memberikan hasil yang benar-benar apa adanya sesuai dengan keadaan yang dievaluasi itu. Dalam kurikulum merdeka juga terdapat alat evaluasi di mana mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, di mana prinsip yang mendasari kurikulum merdeka adalah bahwa guru bisa untuk inovatif dan kreatif. Selain itu, siswa harus melaksanakan proyek kelas pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, apa saja sih alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS SD atau MI? Alat evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi berbasis tes dan evaluasi berbasis non-tes. Yang pertama, evaluasi berbasis tes. Evaluasi berbasis tes yaitu evaluasi digunakan untuk menguji pencapaian kompetensi kognitif siswa sebagai semacam instrumen yang telah banyak digunakan selama ini. Di antaranya yang pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif seragam terhadap semua murid. Ada beberapa jenis tes bentuk objektif, yaitu yang pertama ada pilihan ganda, kedua ada bentuk pilihan benar salah, kemudian yang ketiga ada menjodohkan, kemudian yang keempat ada isian singkat. Kemudian yang B ada tes non objektif. Tes non objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bentuk tes uraian terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama uraian terbatas, yang kedua uraian bebas. Yang kemudian evaluasi non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS MI atau SD. Yang pertama yang berbasis tes, yaitu yang pertama menyusun spesifikasi tes, kemudian menulis soal tes, kemudian menelaah soal tes, kemudian melakukan uji coba tes, kemudian menganalisis butir-butir soal tes, kemudian memperbaiki tes, kemudian merakit tes, kemudian melaksanakan tes, dan yang terakhir menafsirkan hasil tes. Kemudian yang kedua yang berbasis non-tes, yang pertama yaitu dengan cara observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga angket. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.